Is. Perkenalkan, nama saya Nuranto. Saya kelas 12 MIPA 4, absen 22. Saya akan menceritakan sedikit sinopsis jejak langkah karya Pramudia Anantatur. Jejak langkah itu menceritakan tentang seorang pribumi yang bernama Mingke. Dia itu berasal dari Jawa, namun merantau ke Jakarta atau pada saat itu bernama Batavia, dan bersekolah di Stovia, jurusan kedokteran. Karena ada peraturannya begitu ketat di sana, Mingke tidak begitu suka dengan peraturan di sana, di mana di sana diterapkan peraturan setiap menggunakan baju adatnya masing-masing. Semisalnya Mingke berarti dia menggunakan baju adat khas Jawa. Nah, dia di sana tidak ingin seperti itu. Sedangkan untuk yang kalangan Eropa, dia bebas menggunakan seragam apa saja. Di situ Mingke merasakan hal yang tidak kayak hal yang tidak wajar gitu. Ada pembatasan hak di sana. Kemudian Mingke di sana bertemu dengan seorang etnis Tionghoa bernama Ong Sang Mei. Kemudian mereka menjalin hubungan. Kemudian mereka menikah, dan beberapa waktu kemudian istrinya itu meninggal karena suatu penyakit gitu loh. Karena istrinya meninggal itu, kemudian Mingke pola pikirnya itu berkembang lagi. Dia semakin kritis dan semakin tajam untuk mengkritisi kolonial Belanda di waktu itu. Kemudian pada suatu saat Mingke diajak oleh kawannya namanya Tomo untuk bergabung di organisasi Budi Utomo pada waktu itu. Setelah Mingke bergabung di organisasi Budi Utomo, beberapa saat kemudian dia merasa ada hal yang berbeda antara Budi Utomo dan dirinya mengenai prinsip dan tujuan organisasi tersebut. Akhirnya Mingke kemudian keluar dari organisasi Budi Utomo dan mendirikan organisasinya sendiri, yaitu Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam ini merupakan suatu organisasi yang berkembang dengan pesat di kawasan Asia Tenggara waktu itu. Mingke kemudian karena ini termotivasi dari perlawan rakyat Tiongkok dan juga Jepang gitu. Akhirnya karena itu dia yakin untuk bisa melawan kolonial Belanda di Indonesia waktu itu, yang pada saat itu bernama Hindia Belanda. Kemudian Mingke mendirikan suatu redaksi atau koran, menerbitkan koran bernama Medan Priai gitu loh. Di sini itu digunakan untuk aspirasi rakyat-rakyat pribumi pada saat itu, untuk menyampaikan hukum pribumi, terus juga aspirasi rakyat-rakyat pribumi untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah Belanda gitu loh. Menurut saya dari novel Jejak Langkah tersebut itu ada beberapa hal yang menarik. Salah satunya pertanyaan, apa yang menarik dari sosok Mingke gitu loh. Menurut saya sosok yang menarik dari Mingke itu, dia seorang yang seperti kritis gitu loh. Pemikiran itu kritis, tetapi dia itu berani untuk mengambil resiko. Salah satunya ya, dia berani untuk keluar dari organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi kebangkitan kebangsaan pertama waktu itu di Indonesia. Kemudian dia mendirikan organisasinya sendiri, yaitu Sarekat Dagang Islam, dan ternyata bisa berkembang cepat gitu loh di kawasan Asia Tenggara. Demikian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.